Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Qul ya ahlal kitab Ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah ila akhirih. Qul, mengucapkanlah engkau ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Mengucapkanlah engkau ini yang di kitabnya adalah Nabi Muhammad ya. Ucapannya ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tasudduna. Lima karena apa? Lima karena apa? Tasuduna mencegah engkau. Tasuduna mencegah engkau. Tasrifuna artinya memalingkan engkau. Artinya memalingkan engkau ansabilillahi dari agama Allah. Ansabilillahi dari agama Allah. Aidinihi artinya agama Allah. Memalingkan man pada orang amanah yang beriman siapa man. Amanah yang beriman siapa man bitakdzibikum dengan mendustakan engkau. Bitakdzibikum atau dengan mendustakan dengan mendustakan engkau an-nabiyya pada nabi. Wakatama dan menyembunyikan engkau ni'matahu pada nikmatnya Allah. Ni'matahu pada nikmatnya Allah. Man amana tabaghunaha dalam keadaan mencari engkau pada sabil. Pada sabilillah. Ai tatlubuna artinya mencari engkau asabila pada agama Allah. Aiwajan pada penyimpangan. Aiwajan pada penyimpangan. Masdarun. Adapun aiwajan itu masdar bermakna mu'wijatan. Dengan menggunakan makna mu'wijah itu bengkong. Aima'ilatan artinya jalan yang menyimpang. Anil haqi dari kebenaran. Anil haqi dari kebenaran. Wa antum adapun engkau itu syuhada'u, orang-orang yang menyaksikan. Itu syuhada'u, orang-orang yang menyaksikan. Alimuna artinya orang-orang yang mengetahui. Bi anna dina dengan sesungguhnya agama. Bi anna dina dengan sesungguhnya agama al-mardha yang diridhoi. Al-mardha yang diridhoi. Al-qayyimu yang tegak. Al-qayyimu yang tegak itu dinul islami, agama Islam. Kama sebagaimana keterangan fi kitabikum di dalam kitab-kitab kalian. Fi kitabikum di dalam kitab-kitab kalian. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memperjelas kepada ahli kitab kenapa kalian berpaling. Di sini dikatakan berpaling dari jalan Allah. Terus tidak cukup itu sampai orang-orang ahli kitab niku memalingkan. Jadi di samping mereka berpaling dengan kepintaran mereka niku juga memalingkan orang-orang yang beriman. Memalingkan orang-orang yang beriman. Terus kalimat tabaghunaha iwaja wa antum syuhada niku adalah mencari pembenaran. Jadi kan sebenarnya agama itu adalah kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran dari akal. Maka ketika seseorang belajar tentang agama, tentu saja harus disertai dengan hati yang bersih. Karena kalau hanya menggunakan akal, nggak bisa. Pasti yang didapat adalah mencari pembenaran. Pembenaran terhadap apa?
terhadap jalan yang salah. Nggih. Wa ansabil man amana tabagunaha iwaja. Otomatis di situ akan tergelincir ketika seseorang mempelajari agama, mempelajari agama Allah, terus hanya mengandalkan akal. Akal itu memang modal utama di dalam belajar. Tapi ketika kita mempelajari agama Allah, otomatis nggak bisa 100% menggunakan akal. Di situ harus diimbangi karena ilmu agama itu sebuah ilmu yang sifatnya adalah teologis. Teologis itu di situ ada dalil-dalil yang datang dari Allah, ya. Teologis niku semua ajaran yang datang dari Allah kepada manusia. Ini namanya teologis. Kita nggak bisa hanya menggunakan logika otomatis, nih. Harus ada proses tazkiyatun nafas, dengan baca wirid-wirid itu diantaranya. Itu semuanya adalah proses pembersihan jiwa, pembersihan hati. Karena kalau melihat dari sejarah, ahli kitab ini wong pinter-pinter nih. Jadi sampai mereka bisa membelokkan berbagai persepsi. Nah, padahal mereka tahu nih sifat-sifatnya Rasulullah, ngerti. Di dalam kitab-kitab mereka disebutkan nih sifat-sifatnya Rasulullah. Nama Rasulullah juga sudah ada di dalam kitab mereka, tapi sengaja dibelokkan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman ini dibelokkan persepsinya supaya merekayasa lagi, merekayasa pengetahuan terhadap agama. Nah, ini karakter yang dimiliki oleh ahli kitab yang menyimpang. Jadi mereka tidak hanya menyimpang, tapi mengajak orang lain juga untuk menyimpang. Padahal mereka tahu yang aslinya seperti apa. Wa mallahu, dan tidak ada adapun Allah. Wa mallahu, dan tidak ada adapun Allah itu bighafilin, zat yang lupa. Amma, dari perkara ta'maluna yang melakukan engkau pada ma. Minal kufri, nyatanya dari kekufuran, wa takdzibi, dan mendustakan. Wa innama yuakhiru, dan sesungguhnya hanya mengakhirkan siapa Allah kum padamu, ila waktikum, sampai ke waktumu, liujazikum, supaya membalas siapa Allah kum padamu. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan dilupakan sama Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kalau di dalam salah satu hadis itu dikatakan bahwa amal baik itu tidak terlupakan, amal buruk pasti terbalaskan. Jadi amal baik itu sekecil apapun abadi sifatnya. Terus kemudian amal yang buruk itu juga sudah disiapkan balasannya. Nah, kemudian dijelaskan di sini apa yang dilakukan, yang dimaksud dilakukan oleh ahli kitab, yaitu minal kufri wat takdzibi. Jadi Allah tahu apa kekufuran dan apa takdzib itu apa, pendustaan itu Allah tahu, tapi tidak dibalaskan secara langsung. Ini yang membedakan umat Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu, ya. Jadi Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang menghapuskan kutukan secara langsung. Tidak ada. Ketika Rasulullah diutus, kutukan langsung itu pun mboten enten. Ya berarti bisa dikatakan cerita tentang malin kundang, ngono-ngono iku legenda. Wis mboten enten. Ketika zaman Rasulullah, kutukan langsung itu wis diangkat. Karena Rasulullah mboten seneng kali niku. Rasulullah niku adalah seorang nabi, seorang rasul yang mencintai umatnya, mencintai umatnya dan selalu mengatakan kepada siapapun, selalu mengatakan kepada siapapun bahwa waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada umatnya, karena memang umat Rasulullah niku sing paling cilik secara fisik, karena kalau di mana ada makamnya nabi-nabi terdahulu niku kan panjangnya niku sampai 5 meter. Jadi antara, kalau yang saya dengar waktu ke Yaman, jadi kan ada makamnya Nabi Hud alaihissalam. Itu panjang memanjang teko bukit sampai mudun.
Wow, lah jarak yang diperkirakan saat itu antara kaki dan mata kaki niku nggih. Niku nek zaman sakniki kira-kira padha ambek rata-rata pohon kelapa nang Indonesia itu. Jadi ya wonge niku. Nah, umat Rasulullah niku sudah bukan lagi makhluk yang seperti itu. Jadi memang diciptakannya manusia pada saat itu dalam kondisi yang sebesar itu. Terus kemudian umurnya juga ribuan. Tapi Rasulullah niku mboten. Jadi Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus di akhir zaman dengan makhluk ciptaan, dengan manusia yang sifatnya niku napa proporsional nggih, secara apa gedene, tinggine nggih. Niku wis proporsional sampai hari kiamat ya koyo ngene iki fisike ngoten. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran seringkali disebutkan bahwasanya Allah itu tidak akan melupakan apa yang dilakukan. Tapi memang siksaannya niku tidak diberikan secara langsung. Tidak diberikan secara langsung, tidak seperti cerita-cerita para nabi sing kayak pemilihan raja mawon dipilih langsung kali Allah nggih melalui malaikat Jibril. Pada zaman Rasulullah era seperti itu sudah tidak ada. Jadi teologis itu hanya sifat yang benar-benar khusus ya. Pengangkatan seseorang yang diangkat langsung oleh Allah di depan manusia, diangkat langsung oleh malaikat niku hampir sesuatu yang mustahil ketika Rasulullah diutus. Terus pembalasannya itu kapan? Wa innama yu'akhirukum ila waqtikum liyujazikum. Di sini manusia atau umatnya Rasulullah itu punya kesempatan untuk berubah. Jadi diakhirkanlah pembalasan ini diakhirkan untuk memberi kesempatan berubah. Wanazala dan turun lama marro ketika lewat siapa ba'dul Yahudi sebagian orang Yahudi alal Ausi atas ahli kabilah Aus wal Khazraji dan kabilah Khazraj. Fagodohu maka membuat jengkel lah nih. Menjengkelkan hu pada ba'dul Yahud apa ta'lafuhum sifat kerukunannya Aus wal Khazraj. Sifat kerukunannya Aus wal Khazraj. Fadzakara maka mengingatkan siapa ba'dul Yahud hum pada Aus wal Khazraj. Bima dengan perkara karena yang telah ada apama itu bainahum di antara Aus wal Khazraj. Fil jahiliyati di dalam masa jahiliyah. Minal fitani nyatanya dari fitnah-fitnah. Fatasyajara maka berselisih siapa Aus wal Khazraj wa augadu dan hampir-hampir siapa Aus wal Khazraj itu yaqtatiluna perang siapa Aus wal Khazraj. Jadi ada satu kabilah namanya kabilah Aus dan Khazraj. Ini pernah mengalami perselisihan, okay? Dua kubu ini pernah mengalami perselisihan, tapi kemudian di suatu peristiwa gitu, okay? Terus dipersatukan oleh Rasulullah. Nah, suatu saat ketemulah dua kabilah ini dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini jembek, okay? Kok jadi rukun. Memang yang disukai adalah ketika umat Islam ini terpecah belah. Supaya saiki niku wis ana gak trimo NU ambek Muhammadiyah, wong NU dhewe wis pecah belah gak karu-karuan. Itu padahal kondisi pecah belah ini yang disenangi nggih. Pada saat itu terjadi antara Aus dan Khazraj ini kemudian bersatu, terus ketemulah dengan ba'dul Yahudi dengan sebagian orang Yahudi.
diungkit-ungkit, pertengkaran antara dua kubu ini diungkit-ungkit karena loh kok bersatu di dalam ajaran Rasulullah itu yang di apa namanya yang dipakai isu, maksudnya singgarai jengkel nih, singgarai jengkel Ba'dul Yahudi itu keadaan tersebut. Nah pada saat itu turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin intuti'u apabila taat engkau farikon pada satu golongan, farikon pada satu golongan boleh non ini kajian begini kan saya yang beli konsep deh minaladina dari orang-orang, minaladina dari orang-orang utu yang membaca siapa alladin, utu yang membaca siapa alladin alkitabah pada kitab. Oh, karena tembik waktu. Yuraddu maka mengembalikan maka mengembalikan siapa fariqum pada kalian ba'da imanikum di dalam setelah beriman engkau, ba'da imanikum di dalam setelah beriman engkau, kafirina mengembalikan kafirina pada kekufuran. Wa kaifa dan dalam keadaan bagaimana takfuruna kufur engkau, istifhamu ta'jibin, adapun kaifa takfurun itu istifham ta'ajjub, wa taubihi dan taubih peringatan. Wa antum dan adapun engkau itu tutla dibacakan alaikum atas kalian, atas engkau apa ayatullahi ayat-ayat Allah. Wa fikum dan itu di dalam, wa fikum dan itu di dalam dirimu rasuluhu adapun utusan Allah. Waman dan itu wafikum, ya, wafikum dan itu di dalam dirimu rasuluhu adapun utusan Allah. Jadi ayat ini menjadi peringatan, ya. Ada kalimat istifhamnya di situ. Alladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, wahai orang-orang yang beriman, bagaimana setelah dibacakan ayat-ayat kebenaran, terus kemudian dibacakanlah. Ya, jadi setelah beriman bagaimana mungkin kamu berpaling, istilahnya ngoten nggih. Padahal kalian sudah dibacakan oleh Rasulullah tentang ayat-ayat Allah. Tapi bagaimana mungkin ketika ada seorang ahli kitab yang datang menyampaikan ajaran yang direkayasa, bagaimana mungkin seseorang yang beriman bisa berpaling balik maneh nanggoni kekufuran. Waman dan adapun siapa saja itu ya'tasim berpegangan siapa man, yatamassaka artinya berpegang siapa man billahi dengan Allah, faqad hudiya maka benar-benar ditunjukkan siapa man ila siratin pada jalan mustaqimin yang lurus. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzin, ittaqu bertakwalah engkau Allah pada Allah, haqqa tuqatihi dengan
sebenar-benarnya takut pada Allah. Bi ayyu ta'a, dengan untuknya ditaati siapa Allah, fala yuqsa, maka tidak didurhakai siapa Allah. Wa yushkaro, dan disyukuri siapa Allah, fala yukfaro, dan tidak boleh dikufuri siapa Allah. Wa yuzkaro, dan diingat-ingat siapa Allah, fala yunsa, maka tidak boleh dilupakan siapa Allah. Faqalu, maka berkata siapa? Faqalu, maka berkata siapa? Alladin, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Waman, adapun siapa itu yakwa, kuat siapa man? Ala hada, atas haqqa tuqatih ini. Yang dimaksud haqqa tuqatih, ketakwaan yang bersungguh-sungguh, itu adalah ketaatan yang sama sekali tidak ada maksiat, rasa syukur yang sama sekali tidak ada kufur, kemudian selalu ingat pada Allah dan tidak ada kelalaian. Kemudian orang-orang yang beriman ini tanyalah sama Rasulullah, wa may yaqwa, siapa yang kuat dengan kadar ketakwaan tersebut nih. Tentu kalau orang biasa nggak kuat. Artinya menungso niku Senin Kemis nggih. Imane berubah-ubah. Maka di dalam Imriti itu kan juga dijelaskan kenapa bahasa Arabnya hati itu menggunakan kata kolbun. Ini berasal dari kalimat kolaba yang artinya berubah-ubah, nggih. Hitam, putih, oranye, kuning, sembarang kalir, nggih. Jadi kata kolaba itu kemudian diambillah masdarnya, dipakai untuk menggambarkan hati manusia. Maka di dalam bahasa Arab hati itu menggunakan kata kolbun. Kenapa? Ya karena seringnya berubahnya hati manusia itu. Nggak akan ada yang kuat jika ketakwaan seseorang itu harus haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman ini tanya, siapa yang kuat ya Rasul dengan keimanan yang seperti itu? Fanusikho, maka disalin, diganti. Apa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Fanusikho, maka diganti apa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, fattaqu, maka bertakwalah engkau Allah, pada Allah, mastata'tum, di dalam sekadar kemampuanmu. Akhirnya dinasakh lah, diganti kalimat haqqa tuqatih diganti menjadi fattaqullah mastata'tum, bertakwalah sekadar kemampuan. Sekadar kemampuan itu ya berarti kita harus paham kemampuan kita sehingga kita bisa memaksimalkan seberapa kadar kita bisa mentaati agama. Jadi kita bisa taat, bisa sabar, bisa syukur dengan keberadaan iman di hati kita. Itu hadiah dari Allah sebenarnya. Berangkatnya dari mana? Bagaimana kita bisa mendapatkan benefit tersebut dari keimanan kita? Adalah ketika kita ada keinginan kuat, ya, untuk mengikuti ketaatan tersebut. Kalau nggak ada keinginan kuat, ya berat, ya. Kayak ketika kita bertobat dari sebuah kebiasaan tertentu, gitu. Kebiasaan elek, ya. Satu kebiasaan buruk kita hindari. Kita berusaha semaksimal mungkin, di situ ada pertolongan Allah. Kayak orang puasa, kita berpuasa, kita upayakan bangun di waktu sahur, terus kemudian kita sahur. Kalau dipikir secara orang-orang yang tidak pernah berpuasa, katakanlah orang-orang yang tidak Islam misalkan, melok latihan poso, aku belum biaya kau nih, iya kan? Ada rasa berat di situ loh. Orang Islam bisa Ramadan itu sak bulan loh poso. Gitu. Ramadan sak bulan poso. Nyatanya kita disampaikan kenapa? Karena ada upaya. Gitu. Ada upaya lek jarine wong-wong niku jarine wong-wong sing senengane yang ahli logika nggih. Ya logis ketika manusia memang bisa bertahan dalam haus dan lapar, itu bisa bertahan karena apa? Kekuatan pikirannya. Nang pikirane aku guru oleh mangan lek guru wayahe. Nek dino-dino lek pas gak poso,
isu gurung sarapan jam 2 wis keruwek nek gak diniati poso, nggih kan? Tapi nek diniati poso ada kekuatan pikiran kita. Nah, salah satu hal yang kenapa dikatakan fattakullah mastata'tum, di situ kita di pikiran kita sudah terbesit untuk taat kepada Allah, lalu bersambutlah keinginan baik tersebut dengan napa namine, dengan taufik, hidayah dan inayah niku makanya dadi siji niku kudu. Jadi taufik itu adalah apa sih istilahnya? Komplement. Jadi taufik itu sebuah ajakan untuk kita mengikuti kebaikan. Niku taufik, ya hidayah kan petunjuk. Kadang-kadang kita sudah dapat petunjuk ini, tapi nek gak ono taufike, angel kita mengikuti. Jadi lah inayah itu adalah pertolongan. Jadi katakanlah gini, orang tahu bahwa sholat itu wajib, niku berarti dapat hidayah. Yang menggerakkan hatinya untuk mau melaksanakan sholat itu namanya taufik. Jadi terus kemudian yang membuat seseorang ini selalu bisa sholat berjamaah dan 5 waktu, ini namanya inayah. Jadi nek masalah hidayah niku kabeh wong oleh. Ya wong sing gak sholat sak bendina krungu adzan. Ya kan? Wong sing gak jilbaban ngerti, oleh wong Islam iku sakjane jilbab iku gak mergo wonge apik utawa elek, gak ono hubungane. Masih wonge elek lek Islam mestine kan wajib pakai hijab kan ngoten nggih. Ini kalau sudah dapat hidayah, dia pasti tahu. Tapi apakah mau lah, ini nunggu taufik sama inayah. Jadi apa namanya? Hak tukoti ini sesuatu yang berat pada saat itu, saat disampaikan oleh Rasulullah tentang nopo ketakwaan yang sungguh-sungguh, wis ojo sampai lali sampai Gusti Allah, harus senantiasa bersyukur dan seterusnya. Iki menungso biasa mesti gak kuat. Lek Nabi wis pasti karena Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Nabi adalah kekasih Allah, sudah pasti ketika cinta Allah itu dikucurkan kepada seseorang, apapun diberikan, termasuk kekuatan untuk membalas cintanya Allah itu juga dikasih. Ini orang-orang yang terpilih gitu, yang konsep cintanya itu tidak memberi dan menerima, tapi memberi dan memberi. Ini jelas orang yang terpilih, gak kepikiran untuk nerimo, ini memberi tok. Sing iso de gelem nerimo kalau itu dari Allah, kalau gak dikasih juga gak apa-apa. Ini levelnya Nabi itu awak dhewe pingine poso langsung oleh ganjaran. Nah kemudian kalimat tersebut diganti dengan fattakullah mastata'tum. Di mana kita bisa mengukur kadar kemampuan kita adalah dengan pendidikan. Kalau nggak ada pendidikan agama, kita nggak tahu bisa seberapa taat kita. Kadar ketaatan itu di dalam pendidikan kita diajarkan, kan? Kayak sholat, sholat. Selagi kita masih mampu harus sholat dengan berdiri. Itu kalau sholat fardu. Oh ternyata kalau sholat sunnah boleh loh kita. Cuma alasan pegel, sampai tahajudan sampai lungguh, gak apa-apa. Masih ganjarannya separuh. Tapi di situ kita dapat benefit dari sunnahnya, pasti dapat istiqomahnya, kita juga dapat. Tapi si pahala dari duduk, dari sholat berdiri, terus kemudian duduk ya cuma dikurangi sedikit tok itu. Kadar kemampuan itu bisa kita paham melalui proses pendidikan, melalui proses tarbiyah. Berikutnya, wala tamutunna, dan tidak akan mati, tidak akan benar-benar mati engkau illa wa antum, kecuali adapun engkau itu muslimuna, orang-orang yang muslim, teman-teman. Itu muslimuna, orang-orang yang muslim. Muwahhiduna artinya orang yang menunggalkan Allah. Muwahhiduna artinya orang-orang yang menunggalkan Allah, karena ya pada saat itu ya juga sudah ada kayak Tuhan anak, Tuhan bapak niku pun enten. Selanjutnya wa'tasimu, dan berpeganglah engkau, tamassaku artinya berpeganglah engkau bihablillahi, dengan agama Allah,
Aidinihi artinya dengan agama Allah, jami'an dalam keadaan keseluruhan atau dalam keadaan jami'an itu dimaknai berkumpul mangke. Jami'an dalam keadaan berkumpul di dalam hablillah. Wala tafarraqu dan jangan pisah engkau ba'dal islami setelah Islam. Wal guru dan menyebutkanlah engkau nikmatallahi pada nikmat Allah, an'amahu artinya pada nikmat-nikmat Allah alaikum atas dirimu. Ya ma'syarul ausi wahai ahli desa Aus wal Khazraji dan desa Khazraj. Jadi ketika diadu domba lagi oleh orang-orang Yahudi, diperingatkanlah oleh Allah bahwa ayo berpegang lagi kepada agama Allah, berpegang secara keseluruhan, jangan memisahkan diri dari agama Allah, jangan kok kemudian terpecah. Yang dikhawatirkan kan itu, jadi pemecah belahan itu yang dihindari. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum ketika ada engkau qablal islami sebelum Islam itu a'daan saling bermusuhan. Fa'alafa maka merukunkan siapa Allah, jami'a artinya mengumpulkan siapa Allah baina qulubikum di antara hati-hati kalian bil islami dengan Islam. Wis dirukunno dengan Islam, ayo jangan terpisah lagi. Maka sampai nanti kalau ditakdirkan bisa bisa ke Haramain gitu. Ketika melihat cara ibadah orang lain, gak usah julid. Gitu. Kok ngono kok gak sesuai ambek fikih, gak usah ngono gitu. Biasanya kita akan tergoda untuk nopo jenenge, untuk suudzon kepada orang lain pada saat di Haramain niku karena semua orang berkumpul teng mriku nggih, wong Syiah yo salat nang kono, sing penting sampean ngerti, sing penting sampean. Yang penting itu adalah bagaimana ibadah kita seperti yang kita pelajari ngoten. Gak usahnya wong biasane tergoda untuk komentari orang lain. Sawangane lek pas ngene koyo wis gak mungkin, insyaallah lek tutuk wong akan fokus pada diriku sendiri. Jenenge setan nih, kok moro-moro kok ngomong. Biasane kula lek badhe teng Mekah niku dipeseni kali Abi. Pokoknya ketika nyampe di sana, yakini bahwa semua orang yang bisa sampai ke sana itu adalah orang yang baik. Itu mesti dipesenaken dan memang itu harus ditanamkan. Kita ketemu dengan ritual ibadah yang macam-macam. Ini ono koyo orang-orang India niku lek film nggih misalnya. Turu nemen wayahe adzan niku gak win. Nek wong India ini biasanya njupuk banyu sak gelas nganggone Zam-zam, wis terus diklocor sak nggon-nggon ngoten. Nek wong Indonesia luwih parah maneh nggih. Turu ambek gowok semprotan niku lho Mbak, semprotane botol semprotan niku lho. Niku kan gak mengalir nggih airnya. Begitu adzan disemprot-semprot niku. Lek aku iso ngomong nggih tak omongi, krana padha-padha wong Indonesia iki, tapi kadang-kadang wis lah ngono nggih. Jadi napa jenenge ketemu ritual ibadah sing macam-macam dan itu seringkali yang pada akhirnya membuat perselisihan di situ. Ketika kita sudah dipersatukan oleh Islam, kita upayakan untuk tidak terpecah belah. Fa'asbahtum baina qulubikum bil islami fa'asbahtum maka menjadi engkau, fasirtum artinya menjadi engkau binikmatihi dengan nikmat Allah, ikhwanan itu ikhwanan. Jadi asbahan itu kabarnya asbahan. Itu ikhwanan bersaudara fidini di dalam agama, wal wilayati dan di dalam saling mengasihi. Wal wilayati dan di dalam saling mengasihi. Wa kuntum dan ada engkau. Boten sih. Fidini di dalam agama, wal wilayati dan sifat menjadi kekasih Allah. Wal wilayati dan sifat menjadi kekasih Allah. Jadi nikmat tak terhingga adalah ketika kita sudah dipersatukan di dalam Islam
dipersatukan dengan nikmat persaudaraan, dan di situ kita punya potensi untuk menjadi kekasih Allah. Wa kuntum, dan ada engkau itu ala syafa hufratin, atas sela-sela, atas syafa hufratin. Syafa itu pinggiran sela-sela. Nih. Torofi hufratin artinya pinggiran sela-sela minan nari, dari neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari, laisa yang tidak ada itu bainakum di antara engkau, wa bainal wuqu'i, dan di antara terjatuh, fiha di dalam nar, apa illa tamutu, kecuali apa illa antamutu, wa bainal wuqu'i fiha, apa illa antamutu, kecuali untuknya mati engkau, kafiron, dalam keadaan kufur. Fa'angkoda, maka menyelamatkan siapa Allah kum padamu, minha, dari anar, menyelamatkan bil imani, dengan iman, bil imani, dengan iman. Termasuk nikmat ketika kita sudah sudah dipersatukan dengan saudara-saudara muslim, sudah dipersatukan di dalam agama Islam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha, termasuk kenikmatannya adalah orang yang berada di ambang antara benar dan salah, dan tidak mendapatkan petunjuk Allah, tidak mendapatkan kenikmatan iman. Ini dia seperti berada di sela-sela antara tembok terus neraka, jadi berada di pinggiran sela-sela. Terus Allah menyelamatkan fa'anqadhakum minha. Nah, ini adalah kenikmatan ketika berada di dalam keraguan-raguan, kemudian dimantapkan dengan dinullah, dengan agama Allah. Di situ adalah proses penyelamatan. Maka biasanya paling berat itu ketika manusia berada di persimpangan, apakah ini benar atau salah, itu paling berat. Jadi persimpangan itu selalu menjadi sesuatu yang sulit, dan setiap dari kita pasti mengalami proses niku, terutama di dalam ketika kita akan naik level keimanan, ketika hubungan kita dengan Allah akan naik level. Nah, ini biasanya adalah pasti kita dipertemukan dengan persimpangan antara baik dan benar, antara baik dan buruk, salah dan benar. Padahal wis jelas tengeriku, tapi jenenge nang persimpangan, angel, butuh tuntunan dan sebagainya. Dan seringkali keraguan-raguan itu bisa menyebabkan rasa capek yang luar biasa. Setelah saya dewasa tak pikir-pikir, kadang-kadang yang membuat orang capek itu mungkin dua hal. Satu, keraguan-raguan, yang kedua adalah kebencian. Ini seringkali yang mendistraksi. Mungkin kulo kali sampean beda, tapi kulo niku sering terdistraksi perasaan, pikiran, segala macam ketika berada di keraguan-raguan sama kebencian. Ini berat, sulit ketika berada pada keadaan tersebut. Nah, satu kenikmatan tertentu adalah ketika kita bisa selamat dari zona itu. Jadi memang kenapa berat? Kenapa berat? Di dalam Al-Quran ini bahkan dikatakan orang yang berada pada posisi itu niku koyok ono nang pinggire neraka. Jadi kalau salah pilih ya wis jeblung ngoten nggih. Kita akan menyerah pada kesalahan, pada keyakinan yang buruk, naudzubillah. Jadi kalau kita mau kembali lagi terus proses tazkiyatun nafs kita jalani, tawasul kepada guru-guru kita untuk menguatkan kekuatan iman kita, dan itu tentu akan diselamatkan. Itu termasuk nikmat yang luar biasa. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha, maka kita diselamatkan dengan keimanan, dengan kualitas iman yang bertambah. Kadzalika itu sebagaimana keterangan tersebut, kama bayyana, sebagaimana menjelaskan siapa Allah lakum padamu, ma pada perkara dzikra yang telah disebutkan apa ma.
Yubayinu menjelaskan siapa Allahu Allah lakum padamu ayatihi pada ayat-ayat Allah. La'allakum barangkali engkau itu tahtaduna mendapatkan petunjuk engkau. Wal takun dan hendaknya ada engkau itu minkum dari golongan itu wal takun dan hendaknya ada engkau itu minkum dari dirimu siapa umatun golongan yad'una yang mengajak siapa umat ilal khairi pada kebaikan al-islami yaitu mengajak pada Islam. Wa ya'muruna dan memerintahkan siapa umat bil ma'rufi dengan kebaikan. Wa yanhauna dan mencegah siapa umat anil mungkari dari kemungkaran. Biasakan untuk berdakwah, ya. Bisa dengan sikap, bisa dengan ucapan, terutama pada orang-orang terdekat. Gak usah khawatir wong wedok pinter iku dadi apa meneh-meneh. Nggih, sampean bakale duwe anak atau sampean pasti ada orang-orang terdekat. Dan proses pendidikan adalah membentuk kita menjadi orang yang salah satunya, nggih, orang yang tidak takut menyampaikan kebenaran. Nah, ini sesuai di dalam perintah Al-Qur'an, nggih. Hendaknya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Semua yang telah mempelajari agama, kita yang beruntung belajar agama harus punya keyakinan untuk menyampaikan kebenaran, terutama pada orang-orang terdekat. Terutama pada orang-orang terdekat, jenenge amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, ya, terutama dalam sikap, bagaimana kita bersikap yang kemudian menjadikan orang lain, kok sikapnya orang ini baik ya, kok tutur katanya orang ini baik ya. Nah ini apa namanya, maka di zaman sekarang karena semua orang niku kehidupannya ada dua, ya, ada dunia nyata, ada dunia internet, ya, maka itu kedua tempat ini ada bisa menjadi ladang amal kita, bisa menjadi ladang dakwah kita. Bagaimana ketika nang internet ojo dadi wong sing julid, minimal itu nggih. Gak usah melok-melok lek ono artis lapo-lapo, gak usah melok-melok komen nggih. Meneng ae sawangane jempolane dosa tok. Wa ulaika dan adapun umat tersebut umat tersebut nggih ad-da'una yaitu umat yang mengajak, al-amiruna yang memerintahkan siapa ulaik, an-nahuna yang mencegah siapa ulaik, adapun ulaik itu al-muflihuna orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang beruntung. Tadi pagi saya nulis tentang Jannatul Adn. Itu ada 3 orang yang dinyatakan beruntung oleh si surga ini ketika diciptakan oleh Allah. Siapa orang-orang yang beruntung? Ya, yang pertama adalah orang yang nggak pelit. Ini sering saya sampaikan nih. Jadi orang dermawan itu dekat dengan petunjuk. Maka dia punya keberuntungan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa memberi itu sesuatu yang apa yang dimiliki, barang atau apapun yang dimiliki itu tidak lebih berharga daripada hubungannya dengan orang lain. Otomatis orang ini punya keberuntungan besar. Jadi humul muflihun di antara tanda bahwa orang ini adalah orang yang beruntung, okay? Kalau di dalam ayat ini dijelaskan mereka yang punya daya untuk menyampaikan kebenaran, okay? Punya daya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu ya otomatis dengan sikap baik, okay? Dengan sikap baik, yaitu diantaranya dermawan, okay? Ini orang-orang yang orang-orang yang beruntung, okay? Yang dijawab ketika surga ditanya, "Sopo meneh-meneh sing iso mlebu nang awakmu?" Sama Allah ditanya seperti itu, si Jannatul Adn ini menjawab, ada 3 orang yang beruntung. Yang pertama, orang yang tidak pelit. Yang kedua, orang yang tidak munafik. Orang munafik itu orang yang nggak punya keyakinan.
nang kene ngono wong dosa muka, nah itu termasuk munafik lainnya akeh. Itu orang nggak punya keyakinan lah intinya. Dan semua dari kita ini pasti pernah berada pada kondisi nifak, kayak kita nggak bisa menentukan harus ke sini atau harus ke sana. Hati-hati, itu kondisi hati kita sedang berada dalam kemunafikan. Nifak, kemudian yang orang yang tidak pelit, tidak munafik, terus yang terakhir tidak manipulatif. Manipulatif itu orang yang punya kebiasaan berbohong, ngomong sak ngomong bejo, sikape penuh dengan kebohongan, ekspresinya penuh dengan kebohongan, nah itu pokoknya bujuk lah bujukan. Orang-orang yang beruntung itu orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran, terus kemudian punya daya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang wa ulaika humul muflihun, al-faizuna yaitu orang-orang yang beruntung. Waman dikit lagi ya. Ini gimana? Wamin dan adapun min itu litab'idi untuk faedah tab'id, li'an nama karena sesungguhnya perkara itu litab'idi untuk faedah tab'id, li'an nama karena sesungguhnya perkara dzikira yang disebutkan apama itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Jadi maksudnya adalah amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Layal zamu tidak wajib apa madukir kula umatin pada tiap-tiap umat. Jadi yang punya kemampuan atau kita punya keinginan kuat wis cukuplah sak keluarga itu ono situ. Nah, itu fardu kifayah kan ngoten nggih. Walayaliku dan tidak patut apa madukir atau tidak tidak patut, artinya tidak patut itu tidak semua orang bisa secara konsisten untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menyampaikan. Masing-masing dari kita memang punya kewajiban untuk berdakwah. Ada yang bilhal, kemudian ada yang memang disampaikan kayak pulau ngeten iki, pulau punya kesempatan untuk menyampaikan, kesempatan untuk berbicara. Tapi apakah semua orang harus punya tanggung jawab yang sama? Nah, ini yang dimaksudkan di dalam Islam ada istilah fardu kifayah itu kados ngoten. Karena setiap orang beda kepala, beda masalah. Beda kepala, beda isi. Itu sudah pasti, otomatis beda tanggung jawab. Nggak akan sama. Maka beberapa hal ini bersifat fardu kifayah. Biasanya yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan penyampaian ilmu, nah ini biasanya umumnya. Kalau secara hukum, secara umum itu adalah fardu kifayah. Bikuli ahadin dengan tiap-tiap orang kal jahili seperti orang yang bodoh. Jadi ya kalau orang tidak terlalu pandai untuk menerima informasi ya cukup dia sendiri yang tahu, dia tidak punya kewajiban, nggak ada kredibilitas untuk menyampaikan untuk berdakwah. Wakila dan dikatakan apa zaidatun adapun min itu tambahan ailitakunu supaya ada engkau itu umatan golongan yang mengajak kebaikan. Itu umatan golongan yang mengajak kebaikan. Wala takunu kalladzina kafaru. Wa ulaika humul muflihun wala takunu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mbak Ucap ngalih sik nggih.